Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang saya hormati kepada seluruh ibu-ibu PHK, ibu-ibu Pamong, Desa Sukamulya, beserta para wali murid dan masyarakat Desa Sukamulya. Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita bisa berkumpul bersama dalam rangka kegiatan pemanfaatan lingkungan rumah ataupun pemanfaatan latar kita di rumah ya Bu ya. Jadi contoh nih, kita manfaatkan sampah kita di rumah, pastinya ada botol bekas ya Bu ya. Nah ini adalah botol bekas kleop ya, botolnya kecil. Nah rencananya program kita ke depan ingin membuat ekobrik atau tulisannya Bu ya, tulisan ke Bu sing dibuat dari botol kayak ini dengan memanfaatkan sampah-sampah yang ada di rumah kita, yaitu dengan caranya memasukkan sampah-sampah plastik yang tidak berguna tapi insya Allah jadi berguna dengan caranya bisa memasukkan ke dalam botol. Nantinya kita akan membuat tulisan Taman Puspa Desa Sukamulya ya Bu ya. Nanti ada tulisannya, nanti di sini insya Allah akan membuat taman ya Bu ya, insya Allah. Nah jadi ibu-ibu semuanya nanti kita bersama-sama memasukkan pemanfaatan sampah-sampah ini supaya tidak mencemari lingkungan sekitar kita. Nah apalagi program-program kita harus bersih lingkungan ya Bu ya, supaya kita sehat. Nah, kalau dibuang atau dibakar menjadikan polusi, menjadikan penyakit. Nah, kita manfaatkan untuk membuat ekobrik ini ya Bu ya, dengan memasukkan sampah ke dalam botol air minum ya Bu ya, dengan cara kayak gini terus sampai penuh ya Bu ya, sampai macet. Sehingga nanti kita pas diterap, dimasak untuk membuat tulisan itu tidak leot ya Bu ya. Jadi harus benar-benar ditekan ya Bu ya, supaya masuk ya Bu ya. Nah ini juga pemanfaatan kain perca. Alhamdulillah wali murid kita ini ada yang bisa jahit, bisa membuat pakaian, dan ini adalah limbahnya Bu, bisa dimasukkan ke dalam botol juga ya Bu ya.
Ya, jadi di rumah kuku kira-kira duit aturan sabra supaya tidak membeli ke warung ya Bu ya. Bisa buat masak, jadi tidak membeli ya Bu ya. Kita punya kebun sendiri. Nah, kita caranya dengan memotong botol galon Ibu. Potongannya kira-kira berapa senti ya? Dari sini. Nah, 15 sentian Ibu caranya. Kita bagaimana caranya untuk menanam cabai di pot galon ini. Galon juga nantinya bisa dicat dengan warna-warni ataupun biarkan seperti ini saja juga bisa. Nah, adapun medianya kita manfaatkan tanah ini kalau bisa itu tanah yang sudah bekas-bekas ini ya, sampah tuh, udah debu tuh ya. Nah, kita campur dengan abu sekam padi. Kita bagaimana caranya untuk menanam cabai di pot galon ini. Galon juga nantinya bisa dicat dengan warna-warni ataupun biarkan seperti ini saja juga bisa. Nah, adapun medianya kita manfaatkan tanah ini kalau bisa itu tanah yang sudah bekas-bekas ini ya, sampah tuh, udah debu tuh ya. Nah, kita campur dengan abu sekam padi. Kalau bagusnya itu sudah dibakar ya abu sekamnya. Nah, terus kita campur dengan kotoran kambing. Di Sukamulya pastinya banyak ya. Kalau di sini matlepong namanya ya Bu ya. Nah, pasti banyak di Sukamulya. Nah, minta itu sebagian untuk mencampurkan tanah, sekam, dan pastinya dikasih pupuk sedikit ya untuk kelembaban untuk media tanamnya. Yuk kita bersama-sama kita campur tanahnya, kita aduk-aduk bersama, kita siram, lalu kita pot dari galon tersebut kan tutup botolnya tuh ada lubangnya, kita masukkan kain untuk menyerap air dari bawah pastinya supaya tidak kekeringan saat tidak disiram, karena di bawahnya itu menggenang air ya pastinya. Kalau disiram pasti airnya ke bawah ya. Jadi kita tambahkan sumbu ataupun kain yang tidak dipakai ya. Yuk kita masukkan seperti ini, terus secukupnya tanahnya, lalu kita tanam cabainya. Nah, kayak gini ibu-ibu, terus disiram pastinya ya Bu ya, disiram dan terus dipupuk. Dan jika sudah berusia berapa hari, berapa minggu, kalau sudah bagus, pastinya kita potong di atasnya tuh supaya banyak cabangnya. Nah, seperti ini contohnya yang sudah ada pastinya nih. Alhamdulillah cabenya sudah bagus ya. Oke, kita panen kangkung.
sudah tua kita ambilin. Nah, supaya nutrisinya terpenuhi. Nah, ini daun anggur yang sudah tua kita petik, kita buang ya supaya nutrisinya masuk ke buah ya. Apakah bahasa Indonesia apa? Serai. Iya, bisa buat masak, bisa buat minuman herbal. Nah, ini adalah tanaman kencur. Ini kencur ya. Oh, pastinya sudah banyak sekali nih. Ya, lagi belajar menanam buah naga nih, baru ditanam. Ini adalah tanaman jangka panjang, sama dengan jambu kristal dan juga tangga. Oh, ini ada buahnya nih. Plastik ini. Bisa dimasak loh guys. Ini juga bisa dimasak loh guys. Oh, diurap ya? Iya. Diurap, ditumis nih. Pohon panas gandul. Gandul. Kostral, dibebek, dikelapai, dibungkui. Nah, ayo masyarakat desa Sukamulya, ibu-ibu khususnya, emak-emak yang hebat. Seharusnya kita semua di rumah kita itu ada tanaman, paling tidak cabai, tanaman kangkung, sayur ataupun bayam yang kita manfaatkan buat sayuran sehari-hari untuk isi keluarga kita. Nah, tadi yang kita paparkan seperti memanfaatkan botol galon, terus juga kain perca yang untuk pembuatan ekobrik, dan halaman di sekitar rumah kita juga ya begini, harus ada semua. Bisa tanaman mangga untuk jangka panjang, dan tanaman cabai yang kita manfaatkan bisa juga untuk menjadi tambahan ekonomi kita. Ayo semangat ibu-ibu desa Sukamulya, semangat!